Republik Suriname atau dinamakan juga dengan Surinam, dulunya bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda. Suriname merupakan sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara itu berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di sebelah selatan, Suriname berbatasan dengan Brazil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Kehidupan umat Islam di Suriname sangat kuat dipengaruhi oleh Indonesia dan Pakistan. Sebanyak 20% penduduk Suriname adalah Muslim. Suku Jawa yang terbesar sehingga mempengaruhi kebudayaan Suriname di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Sudah jadi rahasia umum kalau Suriname jadi salah satu negara dengan jumlah orang Jawanya yang lumayan banyak. Hal ini tentu tidak terlepas dari banyak penduduk itu yang dulunya sempat dibawa dari Indonesia. Pun demikian, sampai saat ini masih banyak yang menetap bahkan jadi orang sana. Dari data statistik sensus penduduk Suriname tahun 2004 menunjukkan bahwa Islam di Suriname mencapai 66.307 jiwa atau sekitar 13,5% dari jumlah penduduk. Menduduki peringkat ketiga setelah agama Kristen, yaitu 200.744 jiwa atau 40,7%, dan agama Hindu 98.240 jiwa atau setara dengan 19,9%. Dari seluruh umat Islam di Suriname, yang terbanyak berasal dari suku Jawa, yaitu 46.156 jiwa atau 69,6%, dan yang lainnya dari Hindustan, yaitu 15.636 jiwa atau 23,6%, dan suku-suku lainnya. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang pemeluk agama Islam di Suriname. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Pada mulanya secara umum masyarakat Muslim di Suriname memeluk agama sekedar mewarisi agama nenek moyang. Hal itu terjadi karena mereka memang datang ke Suriname tidak mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Pada kasus masyarakat Muslim Jawa umpamanya, kebanyakan mereka berasal dari tradisi agama Islam Jawa Abangan yang hanya mengenal Islam sekedar nama dan lebih kental dengan unsur tradisi dan budaya Jawa. Hal itu terlihat umpamanya kenapa sehingga sekarang sebagian masih mempertahankan salat menghadap ke barat seperti nenek moyang mereka dari Jawa. Padahal Suriname berada di sebelah barat Ka'bah. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, pemahaman Islam semakin membaik dan kesadaran untuk beragama Islam secara kafah semakin meningkat. Umat Islam di Suriname semakin menunjukkan jati dirinya. Islam tidak lagi dijadikan sebagai agama warisan nenek moyang, tapi dipeluknya dengan seutuh kesadaran. Lambat laun Islam tidak saja dijadikan sebagai agama tradisi nenek moyang, tapi menjadi sebuah jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kondisi keberagaman masyarakat Muslim Suriname yang semakin tercerahkan itu bukan terjadi dengan sendirinya. Peran lembaga-lembaga organisasi sosial, yayasan dan masjid dalam melakukan perubahan sikap keberagaman itu begitu besar. Dakwah bukan saja untuk umat Islam, tapi juga meluas ke semua anak negeri. Geliat itu begitu terasa hingga pemeluk Islam bukan saja orang Jawa dan Hindustan, tapi juga satu persatu orang-orang negro dan kulit putih pun mencintai Islam. Masjid masyarakat Kresor yang terkenal adalah Masjid Sadaqatul Islam di kota Paramaribo. Perkembangan Islam dalam kesukuan Jawa di Suriname itu mengingatkan keterkaitan antara dua negara. Orang Jawa tiba di Suriname pada tahun 1890 hingga 1939. Sebanyak 32.976 orang dari Jawa dikapalkan menuju Suriname untuk menjadi buruh kontrak perkebunan. Setelah Perang Dunia II,
sekitar 7.648 orang Jawa Suriname kembali ke tanah air. Sempat terjadi pergolakan saat kemerdekaan RI dan ada pembentukan partai baru di Suriname. Perpindahan juga berdasarkan garis agama, budaya, dan politis di antara komunitas Jawa. Setelah Republik Indonesia merdeka, sempat satu rombongan orang Jawa Suriname kembali ke tanah air. Presiden Soekarno memberikan lahan di Sumatera Barat yang dinamakan para migran Jawa Suriname sebagai Tongar. Sayangnya, proyek tersebut gagal sehingga tidak ada lagi rombongan berikut yang kembali dari Suriname ke Indonesia. Bagi yang bisa berbahasa Jawa pasti tahu dengan istilah ini. Maduk Ngulon dan Ngetan bisa berarti menghadap timur atau barat. Dilansir dari Kompasiana, adanya Islam dengan arah berbeda ini dipengaruhi oleh kedatangan Islam yang dibawa oleh orang Jawa ke Suriname. Semisal Islam Maduk Ngulon yang mengacu pada Muslim yang masih tetap menjaga tradisi seperti tahlilan, 7 harian, 100 harian, mirip dengan pemeluk Islam yang ada di Jawa. Nah, untuk pemeluk Islam Maduk Ngetan mengacu pada gelombang yang datang setelah berdirinya Muhammadiyah, sehingga beberapa kegiatan seperti tahlilan ditiadakan karena alasan khusus. Orang Indonesia mungkin sudah sering dengar mengenai Islam Kejawen. Ajaran ini adalah model perpaduan antara agama Islam yang dicampurkan secara nyata dengan budaya Jawa kuno. Namun siapa sangka kalau di Suriname, Kejawen jadi salah satu agama yang malah banyak dipeluk oleh beberapa penduduk Jawa atau keturunan. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah respon karena perdebatan yang sering ditemui antara Islam Maduk Ngulon dan Ngetan. Berbeda dengan Indonesia yang baik Muhammadiyah dan NU saling bergandengan. Di sana selalu saja tidak memenuhi jalan untuk menyatukan kedua pihak. Akhirnya beberapa orang lebih memilih Islam Kejawen yang dianggap berasal dari tempat lahirnya dulu. Selain beberapa aliran yang disebutkan di atas, ternyata ada juga yang menyebarkan agama Islam dengan cara yang agak keras. Dilansir dari Merdeka, Kiai Haji Insinyur Sudirman Muntari yang juga dosen Wageningen University Netherlands menjelaskan kalau aliran keras yang dimaksud adalah mereka yang mengharamkan segala amaliyah yang sudah ada dari dulu. Hal inilah yang sebenarnya jadi masalah karena menurutnya jadi faktor menurunnya jumlah pemeluk Islam yang ada di sana. Suatu hal dari kehidupan Islam di Suriname adalah tingginya toleransi antar umat beragama yang luar biasa. Seperti yang kita ketahui, dulu tak hanya yang beragama Islam yang dibawa ke sana, namun juga ada pemeluk lain. Mulai sejak itu mereka satu sama lain saling menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi. Bahkan ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, banyak pemeluk Hindu yang datang ke masjid untuk mengucapkan selamat. Pun demikian saat Hari Pakwa, festival warna dalam agama Hindu atau Natal, banyak Muslim pula yang datang memberi selamat. Menengok keadaan Muslim di Suriname, ternyata hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Namun bedanya di kita, saling merangkul sehingga perdebatan sama sekali bukan jadi pemecah, tapi justru saling bertoleransi dan melangkah bersama. Nah, setelah menonton cuplikan video ini, lantas apa pendapat kamu? Tulis komentarnya di bawah ya. Demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.